Otherworldly Evil Monarch, Bab 28, Judul, Apakah Kamu Bukan Sampah? Ketika mereka berdua mencapai sisi tempat latihan, Junwei terbatuk dan berteriak. Semua unit militer berkumpul, berbaris di depanku. Dia benar-benar memberikan perintah militer. Sudah 10 tahun sejak Junwei mengeluarkan perintah militer. Namun, kata-kata yang keluar dari mulut Junwei ini memunculkan kekuatan penentu yang menyatu dengan aura pembunuh di belakangnya. Mereka tiba-tiba dipenuhi dengan harapan bahwa jenderal besar ini sekali lagi mendapatkan kembali kekuatan heroiknya. Ini adalah jenderal hebat yang mampu memberikan dan merebut kehidupan orang lain. Semua yang mendengar perintah militer memiliki perasaan yang sama di dalam diri mereka. Jika mereka tidak pergi ke tempat yang ditentukan secepat mungkin, maka konsekuensinya adalah kepala berguling. Tidak ada waktu luang. Dalam waktu singkat, 300 penjaga rumah berdiri dengan tertib di depan mereka berdua. Mengamati wajah kasar mereka yang dipenuhi keringat, Junwei mengangguk puas. Mengangkat tangannya, dia menunjuk ke arah Jun Xie dan berkata, "Mulai saat ini dan seterusnya, Tuan Muda ketiga akan bertanggung jawab sepenuhnya atas pelatihan kamu. Tidak peduli apa perintahnya, kamu harus taat tanpa syarat. Mengerti?" Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, keributan pecah. Tidak ada yang menjawab bahkan setelah waktu yang lama. Ekspresi marah memenuhi wajah Junwei, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menatap Jun Xie. Seperti yang dia katakan sebelumnya, Jun Xie sekarang adalah perwira tertinggi di sini. Dengan kata lain, saat kata-kata itu keluar dari mulutnya adalah saat Jun Xie diberi posisi ini. Tidak peduli apa yang orang-orang ini lakukan pada akhirnya, itu semua akan menjadi tanggung jawab Jun Xie. Junwei juga tidak akan ikut campur dalam cara Jun Xie menjalankan otoritasnya sebagai perwira tertinggi. Jika keponakannya ini bahkan tidak bisa melewati rintangan ini, maka itu menandakan bahwa dia hanya membual selama beberapa hari terakhir. Dia juga harus memotong semua harapan yang mungkin dia miliki. Jun Xie tertawa getir di dalam hatinya. Melangkah maju, dia memulai. "Sebelumnya, Paman Ketiga dan aku sedang mengamati proses pelatihan kalian. Paman Ketiga bertanya apa pendapat aku tentang pelatihan kamu. Apakah itu sebanding dengan para elit? Apakah itu jantan? Hehe." Suara Jun Xie sama sekali tidak keras. Namun, kata-katanya berhasil menarik perhatian 300 pria itu. Masing-masing dari mereka menatap Jun Xie dengan mata berbinar. Evaluasi macam apa yang akan mereka miliki di mata tuan muda yang tidak berguna ini? Aku menjawab, "Kamu semua adalah sekelompok sampah. Kamu hanya tahu cara makan dan menyia-nyiakan persediaan makanan, sekelompok sampah yang menumpuk sambil menunggu panggilan kematian. Jika perang tiba-tiba pecah sekarang dan kalian dikirim keluar, maka masing-masing dan kalian semua akan segera mati. Tentang itu, aku tidak ragu." 300 prajurit tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, mata mendidih karena marah menatap Jun Xie, wajah mereka memerah. "Penghinaan, benar-benar penghinaan." Salah satu prajurit melangkah maju dan bertanya, wajahnya tampak seperti hendak menyemburkan api. "Tuan Muda Ketiga, apa yang kamu maksud dengan mengatakan itu? Kita mungkin penjaga rumah keluarga Jun, tapi kita semua adalah tentara yang telah selamat dari ratusan pertempuran. Bahkan jika kamu adalah masternya, kamu tidak boleh menghina kita seperti ini." "Menghinamu? Tidak, tidak, tidak. Orang-orang yang benar-benar menghina kamu tidak lain adalah diri kamu sendiri. Apakah aku perlu menghina kamu lebih jauh? Apakah kamu bahkan memiliki kualifikasi untuk aku hina?" Jun Xie tersenyum, dia menjulurkan jari telunjuknya dan melambaikannya dengan ringan. "Apakah kamu merasa kesal? Apakah kamu merasakan keinginan untuk memukul aku? Baiklah, aku akan memberi kamu kesempatan. Selama kamu bisa membantah argumen aku, maka aku akan mengizinkan kamu untuk memukulku. Paman Ketiga tidak akan ikut campur. Ini juga perintah pertamaku." Keributan lain terjadi. Jun Xie melanjutkan dengan suara dingin. "Izinkan aku bertanya kepadamu semua yang mengaku telah selamat dari 100 pertempuran. Bukankah ada segelintir di antara mereka yang masuk militer pada saat yang sama dengan kamu yang akhirnya dipromosikan menjadi jenderal, sersan? Menjadi perwira militer dan bukan lagi tentara biasa. Posisi mereka jauh lebih tinggi dari kamu. Tentunya, kamu tidak akan menyangkal ini kan?" Prajurit itu menatap kosong sebelum mengangguk ragu-ragu. Bagaimana ini bisa dianggap sebagai argumen? Di bidang perang,
pasti akan ada banyak prajurit yang akhirnya menjadi lebih terampil atau dipromosikan. Banyak rekan prajurit mereka dipromosikan karena kontribusi mereka dalam perang, naik pangkat selangkah demi selangkah. Ini adalah hal yang normal. Mengapa Tuan Muda membicarakan hal ini? Tapi kenapa kalian tidak menjadi jenderal? Itu karena kamu tidak mampu. Jadi, jika kamu dibandingkan dengan orang-orang itu, kamu semua pernah mengalami eliminasi. Junxie tanpa perasaan melanjutkan sambil melihat mereka. Selanjutnya, aku ingin kamu mempertimbangkan mereka yang melayani pada waktu yang sama seperti kamu. Aku percaya banyak kultivasi Suan Qi mereka tidak sebaik milik kamu. Mungkin beberapa mungkin sedikit lebih kuat, tetapi sebagian besar hanya hampir sama dengan milik kamu. Apakah aku benar? Itu betul. Mengapa kita tidak menjadi jenderal? Setiap orang yang terkena kata-kata itu akan merasa pusing dan bingung. Tidak dapat pulih, mereka hanya bisa tanpa sadar menganggukkan kepala saat mereka mendengarkan. Ada juga yang berbisik pada diri mereka sendiri. Mereka yang berhasil menjadi jenderal hanyalah mereka yang berhasil memanfaatkan kesempatan untuk melakukannya. Dengan kata lain, keberuntungan mereka memang sebagus itu. Selain itu, pernyataan kamu berikut ini tidak masuk akal. Jika orang-orang itu tidak memiliki kekuatan yang cukup, mengapa mereka diizinkan untuk bertugas di ketentaraan? Jika kekuatan mereka jauh melebihi kita, apakah mereka akan ditugaskan menjadi prajurit normal seperti kita? Namun, banyak di antara mereka yang berhasil menerobos hambatan Suan Qi tingkat ke-9 selama masa militer mereka dan di tengah pertempuran. Menjadi ahli sejati. Setelah perang usai, banyak keluarga yang berusaha keras untuk mempekerjakan mereka. Ini juga fakta, bukan? Masalah ini secara alami adalah kejadian biasa, menyebabkan semua orang menganggukkan kepala lagi. Namun, mereka tidak lagi sekuat sebelumnya. Beberapa dari mereka bahkan menunjukkan secercah rasa malu di mata mereka. Setiap tingkat Suan Qi adalah hambatan. Semakin tinggi levelnya, kesulitan menerobos menjadi semakin sulit. Tingkat ke-8 dan ke-7 mungkin hanya memiliki satu tingkat perbedaan, tetapi jaraknya hampir sebesar perbedaan antara surga dan bumi. Ada banyak orang yang berhasil mencapai tingkat ke-8 dari kultivasi Suan Qi, tetapi mereka akhirnya terjebak selamanya. Mereka tidak pernah bisa melangkah ke tingkat ke-9 berikutnya selama hidup mereka. Bahkan tidak perlu menyebutkan tentang melangkah ke tingkat perak yang lebih tinggi. 9 ke bawah hanyalah semut. Kalimat ini tidak dibuat sebagai lelucon. Mereka maju, tapi kalian semua tidak. Jadi, jika dibandingkan dengan orang-orang ini, kalian semua telah tersingkir lagi. Apakah ada di antara kamu yang tidak setuju? Junxie memandang mereka dengan jijik. Tempat latihan menjadi sunyi dan tidak bergerak. Semua orang menjadi terdiam. Setelah perang berakhir, banyak tentara ingin meninggalkan ketentaraan, tetapi beberapa ditawari pekerjaan dari beberapa organisasi rahasia kerajaan atau beberapa pasukan militer swasta lainnya. Beberapa bahkan dipindahkan ke unit militer yang berbeda. Ini adalah fakta lain, benar kan? Junxie tersenyum saat dia bertanya. Kejadian seperti ini bahkan lebih umum. Semua orang di lapangan tetap diam. Ekspresi aib dan malu di wajah mereka menjadi lebih ekstrim. Tak satu pun dari kamu termasuk orang-orang ini yang dipindahkan. Ini adalah ketiga kalinya kalian semua tersingkir. Junxie terus menyerang mereka. Setelah itu, kamu datang ke keluarga Jun kita. Siapa yang masih ingat jumlah asli orang yang datang ke sini? Melapor ke Tuan Muda, jumlah aslinya adalah 500 orang. Meskipun prajurit itu telah memahami niat Junxie, dia masih menjawab, wajahnya memerah. Baik, dengan kata lain, ada 200 lebih sedikit orang sekarang. Lalu kemana perginya 200 orang ini? Junxie melambat selama 2 napas. Aku yakin mereka tidak dipaksa keluar, mereka juga tidak dibunuh. Mereka dipilih untuk mengemban tanggung jawab yang lebih berat. Tapi, mengapa kamu tidak dipilih? Itu karena kamu tidak mampu seperti mereka. Jelas, kalian semua mengalami babak eliminasi lagi. Beberapa penjaga rumah terengah-engah, beberapa matanya memerah, tetapi tidak ada dari mereka yang mengucapkan sepatah kata pun. Sekarang katakan padaku, setelah disingkirkan berkali-kali, tanyakan pada hatimu sendiri, apakah kamu bukan sampah? Junxie bertanya sambil menoleh, menempatkan telinganya di depan mereka.